lagi di diskusi kita yang pada bagian ketiga. Kali ini kita ingin mengulas untuk bagian tebu. Ya, jadi ini penampakan fisik tebu kita ambil dari ini ya, sugarcane in Afrika dari Sasta. Nah, ini kurang lebih tebu seperti ini. Ini kulitnya yang nanti disebut fiber. Ini bonggolnya. Lalu di dalamnya inilah ada ampas dan air tebu atau nira. Nah, ini contoh tebu yang mungkin sudah hampir kering atau sudah tua, seperti ini penampakannya. Nah, ini jadi ini siklus tebu. Jadi yang pertama kali itu mungkin ya batang tebu, terus di bonggolnya ini tumbuh calon tunas gitu, terus jadilah ini tunas, lalu jadi tanaman tebu, lalu tumbuh, lalu ini siap panen, seperti itulah. Setelah dipanen, dipotong, nanti disisain bagian mendekati akar. Pada gambar G ini, nah, selanjutnya dia tumbuh tunas lagi. Nah, terus kembali lagi ke C, ke D, ke E, ke F. Lah dari awal A, ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ini mungkin sekitar 18 bulan. Nah, nanti untuk dari G ke H, ke C, ke D, ke E, ke F itu sekitar 12 sampai 18 bulan. Ya, nah, jadi umumnya tebu ini mencapai mungkin 4-5 kali panen gitu. Jadi disisain bagian akarnya inilah. Inilah kenapa kadang kualitas dari tebu sendiri itu turun karena dia natural ya. Dia minimalis pemupukannya. Biasanya dia cuma dipupuk pakai tetesnya, pakai sisa-sisa kompos seperti itu. Nah, ini contoh tebu yang ini ada ini. Nah, ini ada sejenis lalat. Kalau yang ini mungkin sejenis fungus. Nah, ini seperti ini. Jadi ini tebu-tebu rusak. Nah, ini contoh, ini banyak. Nah, inilah ampas tebu yang sudah digiling. Ini kalau teman-teman lihat tebu ya, yang es tebu maksudnya, yang di pinggir jalan itu kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ampas-ampas yang sudah digiling lah. Serat inilah yang biasa disebut ampas. Ini yang dipakai untuk bahan bakar untuk ketel atau boiler. Nah, di Afrika sendiri, mungkin khususnya di Afrika Selatan mungkin ya, panen tertinggi itu tebu gitu. Itu kenapa tidak mengherankan di sana itu cukup maju ya industri pergulaannya gitu. Nah, ini bayangkan sekian ini metrik ton terhadap luas area yang relatif kecil ya dibandingkan ini rice atau beras ya, cukup hanya gitu. Nah, ini negara produsen gula ya, tebu dan gula ya. Ini tertinggi adalah Brazil, hampir 39%. Nah, terus ini yang sisanya termasuk Indonesia dan lain-lain. Yang termasuk tinggi juga adalah India. India sendiri itu pabrik gula itu mungkin sekitar 100 lebih ya. Thailand itu mungkin sekitar 30-40-an. Nah, jadi bisa dibayangkan Brazil ini mungkin di atas 200 mungkin ya. Mungkin. Nah, ini seperti inilah kurang lebih tebu lah inilah. Ini adalah daunnya yang nanti juga berkontribusi sebagai truss. Apa itu truss? Nah, nanti kita coba diskusi. Ya, seperti inilah gambaran panen karena masih manual, relatif dipotongnya masih manual. Nah, seperti itu. Nah, kita coba singgung sedikit soal komposisi. Jadi, ini sumbernya. Jadi, gula yang ada di dalam tebu itu umumnya 8-13% ya. Itu yang ada di Indonesia. Tapi kebanyakan sekarang relatif average per tahun itu paling tinggi sekitar 8,3, 8,2 gitu. Jadi mungkin ada yang 10% itu cuma berapa hari atau berapa minggu gitu. Nah, kalau musim hujan sendiri dia turun menjadi 6%. Nah, jadi apa sih yang ibaratnya dimaksud dengan gula itu? Jadi gula itu sebenarnya adalah senyawa di dalam tebu tadi yang dia adalah sukrosa.
Jadi yang dimasuk gula ini yang sukrosanya. Sukrosa ini adalah disakarida ya. Nah, ini rumus kimiawinya C12H22O11. Nah, ada lagi gula yang tidak mengkristal istilahnya. Jadi di sini gula yang mengkristal atau menjadi produk itu adalah sukrosa. Sedangkan gula yang tidak mengkristal itu atau biasa disebut tetes itu terdiri glukosa dan fruktosa atau monosakarida gitu ya. Nah, lah kadar gula tadi apa sih? 8 sampai 13, 12 itu biasanya disebut dengan pol atau pool. Nah, dari kata polarisasi. Jadi kalau secara umum gambarannya ini. Jadi di dalam tebu itu 75-85% itu air. Nah, sisanya ini adalah sukrosa. Yang ini menjadi produk nanti. Calon produk atau biasanya disebut rendemen. Nah, ini 10-12. Nah, ini biasa diukur dengan poolnya. Pool, POL gitu ya, dari kata polarisasi. Nah, sedangkan ini senyawa organik kompleks ini yang sebenarnya adalah inilah yang sabut tadi. Jadi sabut tadi yang itu 11-19%. Umumnya kalau di Indonesia sekitar 13,5 sampai 15%. Nah, itu yang harus yang menjadi perhatian adalah air. Karena ini nanti dibutuhkan untuk penguapannya ya. Jadi ini biasanya cuma tidak terlalu banyak diamati. Yang penting itu adalah sukrosanya. Berapa kandungan gulanya itu berarti menunjukkan sukrosa gitu ya, disakarida. Nah, kalau di luar negeri ini kandungannya bisa sampai 14 bahkan 16% gitu. Itu kenapa di Thailand, di India itu gulanya lebih murah harganya. Mereka bisa sampai ekspor raw sugar gitu loh. Jadi raw sugar itu kan setengah jadi ya, dia berani ekspor dan lain karena tinggi sekali kandungan gulanya lah. Pabrik gula sendiri itu bukan pabrik menghasilkan gula, tapi pabrik separasi atau pemisahan gula. Jadi hanya memisahkan gula dari tebu. Begitu. Jadi mana yang menghasilkan gula ya? Sebenarnya ada di plantation atau kebun atau lahan pertaniannya gitu loh. Nah, itulah yang mungkin masih banyak yang harus diteliti. Sebenarnya Indonesia itu punya varietas yang bagus milik P3GI, bahkan itu dipakai dan diterapkan di Australia, di Brazil yang kita lihat sekarang menjadi number one in the world untuk pabrik gula ya. Itu varietasnya pakai P3GI itu mungkin sekitar tahun 60-70-an ya. Lah, tapi plantation di Indonesia itu kurang berjalan. Saya juga kurang tahu, mungkin juga banyak faktor ya, kebijakan, terus juga investasinya untuk plantationnya dan lain-lain. Nah, itu jadi sebenarnya kita kalau dibilang punya enggak bibit unggul kita punya gitu. Nah, gitu. P3GI tadi ya, bisa dicek di internet. Nah, selain tadi yang pool atau gula atau sukrosa itu, dia dikenal juga dengan Brix. Nah, Brix itu adalah senyawa lain selain gula dan sabut. Nah, jadi itu ada sukrosa, ada monosakarida atau tadi yang glukosa dan fruktosa, atau ada pengotor lainnya, ada impuritisnya. Itu jadi sukrosa atau pol plus impuritis itu menjadi Brix ya. Atau ada istilahnya kemurnian itu sama dengan polnya dibagi Brix ya. Kemurnian itu berarti kemurnian gulanya di luar impuritisnya. Nah, inilah ada asam-asam inorganik, ada lipid, ada asam-asam organik juga. Lah inilah yang dinetralkan nanti di dalam proses pemurnian. Itu kenapa pabrik gula menggunakan susu kapur. Nah, seperti itu. Nah, ini komposisinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, atau secara zat terlarut atau ini kalau di luar air, nah itu kurang lebih seperti inilah. Jadi nanti sukrosanya itu sekitar ini terus dikristalkan menjadi 99,8%. Nah, gitu. Jadi inilah awal mula bahan bakunya dari gula itu sendiri. Nah, ini dijelaskan ini bahwa jika mengandung asam di dalam nirannya atau air gulanya itu dia bisa terjadi hidrolisis atau inversi gitu. Nah, terus juga dia kalau pH-nya terlalu tinggi itu juga menjadi dekomposisi. Ini sebenarnya juga inversi. Nah, jadi ini nanti
mulai hidrolisis ataupun dekomposisi itu disakarida atau sukrosa tadi itu pecah menjadi glukosa dan fruktosa atau menjadi tetes seperti itu. Nah, ada lagi yang dekomposisi termal atau inversi termal ini menjadi karamel itu juga sama. Jadi bedanya kalau tetes atau glukosa itu gula yang tidak bisa menjadi kristal. Sedangkan kalau sukrosa itu dia bisa menjadi kristal. Nah, ada lagi dekomposisi oleh mikroba. Nah, ini kalau itu kenapa nanti desainnya tangkinya itu nggak boleh lebih dari 2 menit. Nah, karena dia kan terbuka ya, terutama di area depan. Jadi kita kan sering pabrik gula itu nggak ada semut. Jadi kalau di bagian depan itu kadar gulanya masih rendah tadi yang 10-12%. Itu masih bisa ini mikroba tumbuh atau hidup di sana. Nah, itulah terjadi inversi. Jadi dia memakan atau memfermentasi atau membusuk gitu. Makanya agak bau. Tapi kalau sudah ke tengah setelah evaporasi itu kan kadar gulanya tinggi ya. Di atas 60% itu nggak ada mikroba atau semut atau hewan lain hidup ya, karena dia akan mengalami osmosis. Jadi kalau yang seperti kita berenang di laut itu kan tangan kita kan jadi keriput, itu kan airnya dalam tubuh keluar karena konsentrasi di luar atau di laut itu lebih tinggi dari dalam tubuh. Sama mikroba dan makhluk tadi juga kalau pada kadar tinggi itu tadi yang setelah evaporator itu ya, kalau dia maksa hidup di sana dia akan mati karena cairan dalam tubuhnya akan keluar atau ada osmosis gitu. Makanya kadang kenapa break gula kok nggak ada semutnya seperti itu ya penjelasannya. Nah, inilah senyawa-senyawa yang ada di dalam gula. Ada asam akonitat, ada asam malik, ada asam oksalat, ada sitrat, dan lainnya. Inilah yang akan dinetralisir oleh zat kapur tadi. Lah kurang lebih seperti ini gambaran tentang tebu ya. Nah, seperti ini ya. Nanti itu ada tebu yang dibakar. Ini biasanya udah akhir musim biar cepat panennya dibakar. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus ikuti ya. Terima kasih.